Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsalia Garini. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Beradanya saya di sini untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Supriyadi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia telah memberikan tugas ini kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Sebelum memasuki materi pembahasan, saya akan memaparkan latar belakang materi kali ini. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca harus diadakan, di samping pembinaan kampus dalam menyediakan fasilitas dan pembinaan perpustakaan yang baik dan lengkap. Selain hal itu, upaya meningkatkan minat baca juga bergantungan kepada kreativitas, inovasi, inisiatif, mahasiswa, dan dosen-dosen di kampus. Dalam hal ini, kita sadari bersama bahwa minat baca mahasiswa tentu saja berimbas dan mempengaruhi prestasinya di kampus. Kemudian kita memasuki pembahasan. Tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa terdiri dari yang pertama, tujuan dari pengembangan minat baca untuk mendorong kebiasaan minat baca agar terciptanya mahasiswa berbudaya membaca. Kedua, meningkatkan pelayanan perpustakaan. Ketiga, untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut esai dan tugas. Keempat, untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang. Kelima, memahami hal-hal yang telah ditulis oleh orang lain mengenai topik yang diminati. Keenam, untuk meningkatkan gaya tulisan. 7. Menciptakan mahasiswa yang mengetahui informasi dan siap berperan serta dalam semua aspek pembangunan. 8. Memiliki pengetahuan yang terkini, bukan yang sudah basi. 9. Meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Dan yang terakhir 10, mengisi waktu luang. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama, faktor internal. Sutmina mengemukakan faktor internal yang mempengaruhi minat baca, yaitu yang pertama, pembawaan atau bakat, yang merupakan faktor genetik yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Kedua, jenis kelamin. Perbedaan minat baca dapat dipengaruhi juga oleh perbedaan kelamin. Mungkin karena sifat kodrati, maka pria dan wanita memiliki selera dan minat yang berbeda. 3. Keadaan kesehatan. Minat membaca seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan kesehatannya. Apabila seorang anak membaca dalam kondisi kurang sehat atau lagi sakit, maka gairahnya untuk membaca akan terganggu, bahkan minat membacanya akan hilang. 4. Keadaan jiwa. Apabila seorang anak sedang membaca dalam keadaan resah, sedih, ataupun pikirannya sedang kacau, maka gairahnya untuk membaca itu berkurang dan mungkin akan hilang. 5. Kebiasaan. Anak yang mempunyai kebiasaan atau kegemaran membaca tentu memiliki minat terhadap buku atau bacaan, sehingga anak yang gemar membaca akan meluangkan waktunya membaca lebih banyak daripada anak yang tidak gemar membaca. Faktor eksternal. Yang pertama, teknologi semakin canggih. Banyaknya media hiburan seperti TV, sosial media, gadget, dan yang lain-lain. Hal ini banyak menyita waktu dan mahasiswa lebih menikmati hiburan dibanding membaca buku. 2. Kurangnya kesadaran. Jika masing-masing individu menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya membaca, pasti hobi membaca akan muncul pada diri kita, dan membaca akan menjadi kebutuhan bagi diri kita. 3. Kurangnya motivasi. Motivasi dari berbagai pihak amat dibutuhkan, terutama dari dosen dan peran orang tua. 4. Alasan klasik, yaitu 1000 alasan mahasiswa yang tidak menyukai membaca. Mulai dari
buku terlalu tebal, atau judulnya tidak menarik. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, melalui orang tua. Para orang tua membudayakan baca itu hal yang sangat penting. Biasakanlah membaca di dalam keluarga, sehingga mahasiswa pun akan bisa bergelut dengan banyak buku. Tak harus buku mata kuliah. Yang kedua, melalui dosen. Para dosen hendaknya memberikan tugas yang membutuhkan banyak wacana. Ini adalah cara untuk meningkatkan minat baca mahasiswa dengan sedikit paksaan. Mau tak mau, mahasiswa akan mencari dan membaca banyak buku. Keempat, melalui orang terdekat. Orang terdekat seperti teman, sahabat, ataupun pacar. Bagi orang-orang terdekat mahasiswa, sering-seringlah mengajak ke toko buku atau ke perpustakaan. Walau ia tidak tertarik, jika sudah ada di toko buku atau perpustakaan, mau tidak mau, ia akan ikut membaca dan membeli untuk mengisi waktu dan ruang. Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu minat baca mahasiswa yang tinggi dapat menambah wawasan pengetahuan dan kecerdasannya. Bila dua hal ini bisa didapat, maka seorang mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Kemudian saran, kita sebagai mahasiswa, marilah menyadarkan diri sendiri untuk meningkatkan membaca, karena dengan membaca dapat memberikan manfaat yang banyak. Untuk perpustakaan di kampus, sebaiknya mendengarkan rekomendasi buku yang diminati oleh para mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.